Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari BN nomor 331 ayat 1 ayat 6 dan 6. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kelelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolong kami dengan pengorbananmu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu dari Konfesi pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu, dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini ke-23 setelah Trinitas ini, yaitu dari Zefania pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Firman itu
yang datang kepada Jepanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dagu, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Kor Inahanna.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom Mamanginang. Kita mendengarkan warta pelayanan. Warta pelayanan Minggu 23 November 2025. Romawi pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu 23 setelah Trinitatis dengan topik minggu penghakiman yang terakhir. Romawi 2 umum. Yang pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Arya Santana Ginting dengan Ibu Lisa Kristina Purba pada hari Selasa 11 November 2025 WIK 30 NRJ 221515 orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 23 November 2025, menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, Nyonya Banjarnahor Clara Timur Tambunan, beserta 1 orang anak gereja asal HKBP Cirebon Resort Cirebon Distrik 18 Jabar Tengdi, alamat Jalan Imperial Spring, Cluster Spring, Blok D, nomor 9, Kelurahan Sepatan, dari WIK 32, NRJ 251831. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Zinkum Purba, putra dari Bapak almarhum H. Jauli Purba, dan Ibu Rasmina Sidauruk, jemaat HKBP Pandodingan Resort Simantin, dengan Aprilia Butar-Butar, putri dari Bapak Panahatan Butar-Butar, dan Ibu Sintua Nurasima Panggabean, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 29, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Selasa 25 November 2025 di HKBP Pandodingan Resort Simantin, masuk pukul 9 WIB. B. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Irianto Petrus bin Sardo Simorangkir, putra dari almarhum Bapak Tupal Marojahan Simorangkir, dan Ibu Ratna Nurleli Silaen, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 15, dengan Dewi Putri Siagian, putri dari almarhum Bapak Wiler Siagian, dan Ibu Delvi Panjaitan, jemaat HKBP Sako Kenten, Resort Kenten Anugrah, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Sako Kenten, Resort Kenten Anugrah. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. 4. Jemaat meninggal. A. Pada hari Kamis 20 November 2025 telah meninggal dunia Ibu Nursiti Tampu Bolon, tutup usia 83 tahun, anggota jemaat WIK 25, NRJ 0515. B. Pada hari Jumat 21 November 2025 telah meninggal dunia Bapak John Dipos Gultom, tutup usia 71 tahun, anggota jemaat WIK 21, NRJ 918. C. Pada hari Sabtu 22 November 2025 telah meninggal dunia Ibu Amentina Sinambela, tutup usia 76 tahun,
anggota Jemaat WIK 21 NRJ 938. Hari ini Minggu 23 November 2025 dilaksanakan ibadah Minggu bertempat di Rumah Duka Sitanala masuk pukul 9 WIB dipimpin oleh Inang Bibelpro Bertauli Hutauruk. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Minggu akhir tahun gerejawi. Hari ini Minggu 23 November 2025, gereja kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Sehubungan dengan itu, maka seluruh kegiatan PA kategorial, pertangyangan WIK, belajar CD, pembekalan calon sintua, dan sermon parhalado mulai minggu ini akan diliburkan. Dalam ibadah minggu ini kita mendengarkan nama-nama jemaat HKBP Tangerang Kota yang sudah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi 24 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. 6. Rapat Parhalado Resort. Pada hari Senin 24 November 2025 akan diadakan rapat Parhalado Resort masuk pukul 8 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. 7. Rapat Resort. Pada hari Senin 24 November 2025 akan diadakan rapat resort masuk pukul 10 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2 setelah rapat Parhalado Resort. 8. Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Jumat 28 November 2025 akan diadakan rapat Parhalado Partohonan HKBP Tangerang Kota untuk merangkai program anggaran HKBP Tangerang Kota tahun 2025. Rapat dimulai pukul 17 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Untuk itu diminta kepada semua Parhalado Partohonan agar mengikuti rapat tersebut. 9. Rapat Huria. Pada hari Sabtu 29 November 2025 akan diadakan rapat Huria HKBP Tangerang Kota. Rapat dimulai pukul 14 WIB bertempat di gereja HKBP Tangerang Kota. Untuk itu diminta kepada semua Parhalado, pengurus seksi atau 2 orang per seksi, dan utusan WIK 2 orang agar mengikuti rapat tersebut. 10. Cuti melahirkan. Mulai tanggal 28 November 2025 sampai dengan 27 Februari 2026, Pendeta Sihol MC Mamora SSI Teol akan menjalani cuti melahirkan. 11. Pohon Natal. Pada hari Selasa 25 November 2025, mulai pukul 10 WIB akan dilaksanakan pemasangan pohon Natal di gereja. Diminta kepada semua kategorial atau khususnya seksi perempuan dan Rena HKBP untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 12. Tona Sinode Distrik. Hari ini Minggu 23 November 2025, kita akan mendengarkan Tona Sinode Distrik yang akan dibacakan setelah pembacaan warta. 3. Romawi. Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Ibadah sekolah minggu. Mulai hari Minggu 7 Desember 2025, ibadah sekolah minggu akan digabung dengan ibadah umum dan akan dimulai Minggu 18 Januari 2026. 2. Kegiatan remaja. A. Libur Natal dan Tahun Baru pelajar CD. Mulai hari Senin 24 November 2025, pelajar CD tahun 2025 dan 2026 diliburkan dan akan dimulai hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 12 WIB setelah ibadah remaja. B. Ibadah remaja. Mulai hari Minggu 30 November 2025,
Ibadah Minggu Remaja akan digabung dengan ibadah umum dan ibadah remaja akan dimulai kembali pada hari Minggu 8 Februari 2026. 3. Latihan KOR Seksi AMA. Pada hari Senin 24 November 2025 akan diadakan latihan KOR Seksi AMA atau AMA Huria, AMA Kantata Gloria, AMA Asaf Bermasmur, dan semua AMA HKBP Tangerang Kota. Untuk itu diminta kepada semua seksi AMA agar dapat mengikuti latihan yang bertempat di Sopo Saroha masuk pukul 19.30 WIB. 4. Romawi, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 87 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 28 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Tertulis dalam Yeremia 17 ayat 14. Kita mendengarkan Tona Sinode. Huria Kristen Batak Protestan Distrik 21 Banten, Serang, 15 November 2025, nomor 168/D21/11 Romawi /2025. Hal Pesan Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Kepada yang terhormat, seluruh jemaat dan majelis HKBP Distrik 21 Banten dan pendeta resort di tempat. Pesan Sinode HKBP Distrik 21 Banten 2025. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja yang senantiasa memelihara dan memberkati gerejanya. Dalam bimbingan Roh Kudusnya telah berlangsung Sinode Distrik HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Sinode distrik diselenggarakan berdasarkan AP HKBP 2002 setelah amandemen keempat dan dalam terang firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 4 yang telah ditetapkan HKBP sebagai orientasi pelayanan tahun 2026 dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga. Subtema HKBP Distrik 21 Banten mentransformasi karakter warga jemaat dengan meningkatkan pendidikan iman di masing-masing keluarga. Rangkaian acara sinode diawali dengan ibadah untuk memberangkatkan seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda sinode agar dimampukan menggumuli serta mengambil keputusan yang baik bagi pengembangan pelayanan di HKBP Distrik 21 Banten. Sinode distrik ini adalah sinode distrik kerja untuk menetapkan program dan rencana anggaran HKBP Distrik 21 Banten 2026. Pada sinode ini, Praeses menyampaikan berita pelayanan sejak dilantik pada hari Minggu 19 Januari 2025 yang lalu.
Melalui berita pelayanan tersebut tergambar kemajuan pelayanan dan kerjasama yang baik di kalangan para pelayan meliputi tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia, maupun keuangan distrik. Di mana pada tahun ini seluruh tanggung jawab distrik kepada jemaat yang belum terbayarkan pada periode sebelumnya terdapat diselesaikan. Mengacu pada program hatopan dan berita pelayanan praeses tersebut, Sinode Distrik telah menggumuli dan menetapkan program HKBP Distrik 21 Banten akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai implementasi program hatopan dalam semangat mentransformasi berorientasi pada pengajaran iman di tengah keluarga. Sinode Distrik berkomitmen mendukung penguatan pelaksanaan program sentralisasi keuangan HKBP yang diharapkan akan menggerakkan pelayanan di seluruh aras HKBP. Demikian halnya keputusan rapat MPS yang telah memutuskan sistem keuangan HKBP dengan sistem budgeting. Sehubungan dengan pelaksanaan mutasi pelayan, telah ditetapkan pengganti antar waktu anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik, yaitu 1. Pendeta Sabar M. Simanulang SPD atau Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota. 2. Pendeta Paminta Simarmata MTH atau Pendeta HKBP Resort Perumnas Tangerang. Peserta sinode mempergumulkan supaya optimalisasi pelayanan dan efisiensi agar HKBP Distrik 21 Banten dengan cermat dan penuh pertimbangan diputuskan untuk merekomendasikan pembentukan tim kaji reposisi atau relokasi kantor distrik ke wilayah Tangerang. Selanjutnya, sinode distrik ditutup dengan ibadah untuk mensyukuri pelaksanaan sinode serta memberangkatkan seluruh peserta sinode kembali ke pelayanan masing-masing. Mendoakan seluruh jemaat HKBP Distrik 21 Banten, mendoakan pemerintah dari presiden hingga kepala daerah secara khusus di wilayah Banten agar dimampukan oleh Tuhan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keamanan bagi seluruh rakyatnya. Marilah mendoakan keputusan sinode distrik ini dan bersama-sama melaksanakan dalam semangat transformasi. Kiranya seluruh parhalado dan jemaat dimampukan melayani gerejanya, melaksanakan tugas panggilannya, serta mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dimampukan juga kiranya praeses HKBP Distrik 21 Banten dipimpin distrik ini mewujudkan pelayanan yang bermutu bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Teriring salam dan doa atas nama peserta sinode praeses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin. Demikianlah warta jemaat dan pesan sinode di minggu ini kami sampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita dengar kor seksi lansia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat yang telah lebih dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam 1 tahun gerejawi HKBP dari tanggal 23 November 2024 sampai pada tanggal 26 November 2025. Kita bernyanyi. Sakit dan sedih dalam dunia duka lara sedih sering Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Berikut nama-nama anggota jemaat HKBP Tangerang Kota yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. Yang pertama, Bapak Sintua Biner Purba dari WIK 28, meninggal tanggal 29 November 2024, tutup usia 60 tahun. 2. Bapak Santun Mas Pari Siregar dari WIK 23, meninggal pada tanggal 17 Desember 2024, tutup usia 57 tahun. Yang ketiga, Bapak Mangahap Lehon Sihombing dari WIK 15, meninggal pada tanggal 25 Desember 2024, tutup usia 52 tahun. Yang keempat, Bapak Janus Butar-Butar dari WIK 12, meninggal pada tanggal 1 Januari 2025, tutup usia 59 tahun. Yang kelima, Bapak Irwan Sahat Simanjuntak dari WIK 9, meninggal pada tanggal 10 Januari 2025, tutup usia 42 tahun. 6. Bapak Saud Turnip dari WIK 30, meninggal pada tanggal 1 Februari 2025, tutup umur 68 tahun. Yang ketujuh, Bapak Tomos MC Hombing dari WIK 30, meninggal pada tanggal 4 Februari 2025, tutup umur 50 tahun. Yang kedelapan, Ibu Nyonya Samosir Riyama Borusi Mangunsong dari WIK 2, meninggal tanggal 17 Februari 2025, tutup umur 52 tahun. Yang kesembilan, Bapak Sintua Gogo Edi Hamar Paung dari WIK 16,
meninggal pada tanggal 21 Februari 2025, tutup umur 59 tahun. Yang ke-10, Ibu Nyonya Esiahan Pince Boru Simorangkir dari Wik 1, meninggal pada tanggal 17 Maret 2025, tutup usia 73 tahun. Yang ke-11, Alvin Emmanuel Sitorus dari Wik 2, meninggal pada tanggal 10 April 2025, tutup umur 27 tahun. Ke-12, Ibu Retiani Borusi Hombing dari Wik 29, meninggal pada tanggal 22 April 2025, tutup umur 58 tahun. Yang ke-13, Ibu Anita Afresia Panggabian dari Wik 9, meninggal pada tanggal 30 Mei 2025, tutup umur 41 tahun. Yang ke-14, Ibu Nyonya Limbong Rosmaida Boru Manurung dari Wik 27, meninggal pada tanggal 14 Juni 2025, tutup umur 66 tahun. Yang ke-15, Bapak Majelis Parlagutan Manik dari Wik 26, meninggal pada tanggal 25 September 2025, tutup umur 56 tahun. Ke-16, Bapak Sahrudin Sitompul dari Wik 20, meninggal pada tanggal 1 Oktober 2025, tutup umur 65 tahun. Yang ke-17, Bapak Polser Simanjuntak dari Wik 9, meninggal pada tanggal 9 November 2025, tutup umur 73 tahun. 18, Ibu Nur Siti Boru Tampu Bolon dari Wik 25, meninggal pada tanggal 20 November 2025, tutup umur 83 tahun. Ke-19, Bapak John Dipos Gultom dari Wik 21, meninggal pada tanggal 21 November 2025, tutup umur 71 tahun. Ke-20, Ibu Amentina Sinambela dari Wik 21, meninggal pada tanggal 22 November 2025, tutup umur 76 tahun. Dengan demikian, jumlah jemaat yang meninggal pada tahun gerejawi ini, dewasa laki-laki 11 orang, dewasa perempuan 7 orang, pemuda laki-laki 2 orang, jumlah keseluruhan 20 orang. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita, karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Kelak akan berjumpa saudara sekalian di saat kita di surga yang benar.
Terpujilah Tuhan, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari WN 544 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2. Bila
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu akhir tahun gerejawi, minggu ke-23 Trinitatis, sekaligus memperingati anggota jemaat yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, firman Tuhan, kabar baik dan penghiburan bagi kita semua tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya pada kita ditanyakan masing-masing, apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu? Tersurat dewarta di buku Hanguluani, dang sudah mengalu saya dong dora neragu, mana ngadong dora di bagas rohana, dang tersurat guarhu di siamang, adi kartu keluarga bedang tersurat guarhu. Lama musa di buku Hanguluani. Karena Amang dan Inang, ketika tadi nama saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggal dibacakan, saya membayangkan demikianlah kelak nama-nama orang-orang yang percaya, yang setia kepada Kristus juga akan dibacakan dari buku atau dari kitab kehidupan itu. Sehingga nama kita bukan hanya dibacakan atau disebutkan ketika dibaptis di gereja ini, atau bukan juga hanya disebutkan ketika kita telah meninggal di gereja ini, tetapi yang terutama dan yang terpenting adalah nama kita juga disebutkan ketika kelak Kristus datang kedua kali menjadi hakim agung, karena nama kita pun ada tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Sehingga Amang dan Inang, dalam minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan orang yang meninggal ini, kita bukan diajak untuk bersedih, untuk berduka, karena kita mendengarkan nama-nama saudara kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi, namanya dibacakan karena dia sudah meninggal. Tetapi dalam minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati orang yang meninggal, justru kita diajak untuk bersuka cita, karena nama kita bukan hanya dibacakan ketika kita sudah meninggal, tetapi yang terutama adalah nama kita dibacakan dalam kitab kehidupan ketika akhir zaman
tiba. Sebab itu Amang dan Inang ini menjadi penting. Mengapa saya mengajak kita menjawab dalam hati dengan iman kita bahwa nama kita harus kita yakini dan harus kita percayai akan disebutkan, akan dituliskan dan sudah tertulis dalam kitab kehidupan itu. Sebab dalam Wahyu 20 ayat 15 yang sudah kita bacakan, teks khotbah ini menyaksikan bahwa setiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, apa yang terjadi padanya? Akan dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, bahwa maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Mengerikan bukan? Tentu sangat mengerikan. Jangankan dimasukkan ke dalam lautan api, kena sedikit api pun kita sudah kesakitan. Kena percik air panas atau minyak goreng yang panas pun kita sudah kesakitan. Apalagi harus dicampakkan ke dalam lautan api yang begitu panas. Lautan api belerang. Bagaimana kita dapat menahannya? Dalam hitungan detik mungkin tubuh kita ini akan hangus. Tetapi itu tidak hanya terjadi sekali. Itulah kematian yang kedua kali. Kematian yang kekal. Penyiksaan yang kekal. Berlangsung secara terus menerus. Firman Tuhan ini, apalagi saya bukan mau menakut-nakuti. Tetapi saya mau mengajak Amang dan Inang terutama firman Tuhan ini. Sebab banyak orang yang tidak percaya adanya akhir zaman. Udang doharak na soporsia adong azal ni portibion. Banyak orang tidak percaya bahwa akan ada penghakiman terakhir oleh Allah. Sama seperti yang terjadi dalam kitab Wahyu, zaman kekristenan mula-mula. Sangat banyak orang yang tidak percaya adanya penghakiman terakhir. Itu sebabnya orang tidak takut berbuat dosa. Dan ketika masa hidup mereka di dunia, tidak ada lembaga peradilan yang menuntut dosa-dosa mereka, yang akan mengadili mereka. Itu sebabnya mereka tidak takut untuk berbuat dosa, tidak takut untuk menimbun dosa. Berdosa dan berdosa sudah dianggap tidak berdosa karena tidak ada hukuman. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dan setiap orang akan dihakimi dan dihukum menurut perbuatannya, maka dia akan disampaikan ke lautan api. Dan ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan hari-hari ini. Ketika banyak orang yang tidak percaya akan adanya akhir zaman, adanya penghakiman terakhir, bagi mereka hidup hanya satu kali. Setelah itu mati dan selesai semuanya. Bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Kalau hidupnya sudah berakhir dari dunia ini, maka selesailah semuanya. Maka mereka menikmati hidup ini dengan cara mereka sendiri. Menikmati hidup ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan mereka. Sebab bagi mereka Amang dan Inang, setelah hidup berakhir bagi dunia ini atau sudah meninggal, semuanya sudah berakhir. Karena itu selagi masih hidup di dunia, nikmatilah sepuasnya. Tidak usah peduli apakah itu baik atau benar, karena bagi mereka tidak ada kebenaran. Yang ada adalah kenikmatan. Hanya untuk mencari kepuasan dan kenikmatan belaka. Tetapi bagi kita, dan Alkitab jelas mengatakan bahwa akhir zaman itu ada dan pasti. Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita yang percaya akan ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal setelah kematian. Oleh sebab itu Amang dan Inang, dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 teks khotbah kita minggu ini, sedikitnya ada 3 pesan yang perlu kita renungkan dan pergumulkan. Yang pertama, langit, bumi dan segala isinya akan berlalu dan berakhir. Hanya Allah dan firman-Nya yang tetap.
Dari ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Siapakah dia itu? Yaitu Allah. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Langit, bumi, dan segala isinya akan berlalu dan akan lenyap. Hanya Allah dan firman-Nya yang tetap. Amang dan Inang, suatu waktu seorang bijak, dia meminta kepada tukang emas yang sudah tua untuk membuatkan cincin dan menuliskan satu kata yang bermakna di cincin itu. Dia meminta kepada tukang emas supaya dibuatkan cincin, dan di cincin itu diukir satu kata yang bermakna dan bisa menjadi kesimpulan dari seluruh perjalanan hidupnya. Lama tukang emas yang bijaksana ini memikirkan apa kata yang akan dia ukirkan pada cincin itu. Tetapi satu waktu dia mendapat inspirasi. Akhirnya dia mulai menukangi cincin itu dari emas dan mengukir sebuah kata yang teramat baik dan bermakna, yang bisa menjadi kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup. Dia menulisnya demikian. Di cincin itu dia mengukir "This too shall pass." Dan dia menyerah. Setelah cincin itu selesai, dia pun memberikannya kepada orang yang memesan ini. This too shall pass, artinya ini pun akan berlalu. Ketika lelaki ini memakai cincin itu, suatu ketika ia mengalami pergumulan berat. Usahanya jatuh. Bahkan dari anaknya, salah seorang dari anaknya meninggal dunia karena mengalami penyakit kanker. Pergumulan datang bukan hanya satu, tetapi berbagai pergumulan datang bertubi-tubi menimpa hidupnya. Dia drop, bahkan dia hampir putus asa, memikirkan dan merenungkan mengapa hal itu bisa terjadi. Apa kesalahan yang dia sudah perbuat? Apa dosa yang sudah dia lakukan? Sama seperti Ayub, sehingga dia bertanya, mengapa hal itu terjadi pada hidupnya? Tetapi Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, ia melihat cincin itu dan melihat kata yang terukir pada cincinnya, "This too shall pass." Ini pun akan berlalu. Kesulitan ini pun akan berlalu. Pergumulan dan kesakitan ini pun akan berlalu. Maka dia bangkit. Dia percaya kesulitan itu akan berlalu. Dia bangkit memulai usahanya dengan semangat yang baru, dengan pengharapan dan dengan keyakinan. Berangsur-angsur usahanya mulai pulih, keluarganya pun semakin membaik. Dan tiba pada sampai puncak usahanya berkembang pesat. Dia pun menikmatinya, dan dia mengundang seluruh teman-teman handai tolan dan rekan-rekannya serta keluarga untuk bersama-sama bersyukur dan menikmati berkat Tuhan dan keberhasilan itu. Ketika dia merenungkan betapa indahnya perjalanan hidupnya, pergumulan itu telah berlalu, yang nikmat sudah datang, dia pun kembali melihat cincin itu. Ini pun akan berlalu. Kenikmatan itu, kesenangan itu pun akan berlalu. Lalu dia belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau dari pergumulan itu dia bangkit, dia percaya bahwa itu akan berlalu, maka dari keberhasilan dan kesenangan itu pun dia belajar itu akan berlalu. Maka dia belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa semuanya akan berlalu. Tidak ada yang tinggal tetap. Langit, bumi, dan segala isinya akan berlalu. Hanya Allah dan firman-Nya yang tinggal tetap dan yang kekal. Kalau pada akhirnya Amang dan Inang segala sesuatu akan berlalu dari dunia ini, mengapakah ada orang-orang yang terlena dengan hal-hal yang sementara, yang terlena dengan hal-hal yang bisa fana, yang boleh terlena akan hal-hal yang boleh berakhir dari tengah-tengah dunia ini? Itu
Itu sebabnya Yohanes menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya, jemaat Kristen mula-mula yang menghadapi pergumulan yang teramat berat, tantangan iman, siksaan dan tekanan dari kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Domitianus. Barang siapa yang tidak mengaku dan tidak menyembah Domitianus sebagai seorang kaisar, sama seperti menyembah Tuhan, maka hukumannya adalah mati. Barang siapa yang tidak menyembah Domitianus seperti menyembah Tuhan, barang siapa yang tidak mengakui Domitianus adalah Tuhan dan dewa. Itu sebabnya pada masa itu ada sebuah istilah yang harus diyakini oleh semua orang, Dominus et Deus noster. Domitianus adalah Tuhan dan dewa yang harus disembah. Siapa yang tidak menyembahnya, hukumannya adalah kematian dan penyiksaan. Maka kepada orang-orang yang demikianlah dituliskan surat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap dan tidak akan ada yang tinggal di tempat itu. Maka Amang dan Inang, orang Kristen harus percaya bahwa akhir zaman atau kedatangan Yesus kedua kali adalah puncak pemenuhan dan penggenapan seluruh rencana Allah. Ketika Kristus datang, itulah pemenuhan dan penggenapan seluruh rencana keselamatan Allah. Allah akan duduk di atas singgasananya, di atas tahtanya untuk menghakimi setiap orang. Bumi dan langit akan lenyap, akan hancur. Orang mati akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup akan terangkat untuk dihakimi oleh Kristus Sang Hakim Agung itu. Dan setelah langit dan bumi yang pertama ini, yang kita diami ini berlalu, maka Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus datang kedua kali, ketika zaman akan berakhir, ketika langit dan bumi yang pertama ini sudah lenyap, kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Kita akan melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di langit dan bumi yang baru itu, Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak akan ada lagi duka, tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan ada lagi permusuhan, tidak ada lagi benci, dendam, amarah. Yang ada adalah sukacita yang kekal. Semuanya kita akan bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan. Tidak ada rasa kesakitan, kedinginan, kepanasan, kelaparan, kehausan. Semuanya disediakan oleh Tuhan Allah yang maha baik itu. Maka bila demikian Amang dan Inang, karena langit, bumi dan segala isinya akan berlalu, tetapi Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Itulah kehidupan yang kekal. Bukankah kita harus berpengharapan ke sana? Unang selala bedi portibion nalahusal pudong saluhuna. Kita hidupi dan kita jalani hidup kita ini dengan iman, sambil menanti-nantikan kedatangan Kristus kedua kali menjemput kita ke surga yang kekal. Yang kedua, Amang dan Inang, Allah akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya. Kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Dalam Wahyu 12 dan 13 disebutkan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Semuanya kita akan menghadapi tahta peradilan Allah. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lainnya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ternyata Amang dan Inang, dimulai kita lahir sampai kita mati,
Rekam jejak kita ada dalam ingatan Tuhan. Dalam teks ini disebut dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab perbuatan dan kitab kehidupan. Tetapi kitab itu hanya kiasan dan gambaran. Kitab itu menunjuk kepada ingatan Allah. Allah tidak mungkin amnesia. Allah tidak mungkin hilang ingatan. Dan ingatan Tuhan pun tidak mungkin rusak oleh karena apapun. Semuanya dan setiap orang, setiap jejak-jejak kehidupan kita, perbuatan kita, apa yang ada di dalam hati kita, semua ada padanya. Karena itu kita perlu belajar dari ilustrasi ini. Suatu waktu di sebuah tempat bersalin, di rumah satu keluarga yang baru melahirkan, berkumpul beberapa orang laki-laki, suami, bapak-bapak bermain judi dan bermain kartu. Taruh doha somalan ni halak kita teh. Ada yang go di Jakarta, di Tangerang dangarong besok ni, kan? Esok dong be melek-melekan waeng. Dang apa lah dong be melek-melekan. Betar hauna melek-melekan mulak gereja pinggir jam 10, lau jam 5 pagi. Ada yang go di hita juk dopion, saya dong dopiak kayak tradisi non idok kom madungo ya teh. Ali gabi na sidon sidunguan. Nah, elas di sidon na sidamudum. Di baik kopi na di baik tes na kan, dungi pagi di dungi perjabui asa mulak. Markartu madong piga-piga hala ama, dang holas sa bunguan adong lumanang piga-piga bunguan na sida. Dungi adong maros hala situ atu sih. Imana pedang nalaw markartu nyan nalilitong dolaw. Marese hesek rabdo akadongan na ama di hutai. Alehu do di parroho ni bana jali bering-bering mana do ka piga-piga bunguan na markartu. Ale bana pedang apa lihat tu si bana. Jali situ na burjo do maton. Alai sadesian para kartui ipanggil rumah tua mata situn setiap memang situ nami kebetulan tulu joker 2 job butonin narupani sotung sangamatan nang kwarto tio pamang jo satok kipe neng tu pudi-pudi awinna mau buang air kecil ke belakang ada kuat tu siya mangin na situn ulam maniut memang situ namin padahal namang manong bay namangin narupani mulik ko mardalan na beburju dorohan siton dadong dia rohana ropane ijamai bana makartu HP na sopamotan nasida adong do intel sian kepolisian warna mental dang merbaju dinas menyamar do adong rap do nasida ada dang ditadda nasida iripu nasida do keluarga ni perjawi dung ijama matok kartu torroma polision torsudi nasida ditakup iba namang situr dola sana ayaw pak polisi ulan naman yuk daw tang do tau markartuin na anong madikator bayan hatorangan tang pula di soper tang jawab ponomin na polisi iba mamatay tu tukator polisi sudi dok kena berjujur ditakup jadi dibuat tukator polisi di sima na sida dia dili naneng dohono nakamang do tinang tang soal na markartu na nekudok kono na de dang holan na markarton nong dipertang jawab podang sudi do nguluton alisian ilustrasi sa sitong na dang adong siyan nasa pabaynat tadi nguluon naso ikut tanggung jawab penuh tadi hadapan di Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat dan kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Dan tidak ada yang boleh berdalih. Semuanya tertulis dalam ingatan Tuhan. Semuanya tertulis dalam kitab-kitab perbuatan itu. Dan boy dohonon edak ya udah Tuhan ina disuruh doau olah majama doau tadong boy dohonon dan boy mersidalian Tuhan akan menghukum seadil-adilnya. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang terluput. Setiap manusia dalam semasa hidupnya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang hidup dan yang mati, yang besar dan yang kecil, ini bukan soal usia. Yang besar dan kecil ini menunjuk kepada keadaan hidup. Karena memang pada zaman Yohanes ketika wahyu ini dituliskan, ada banyak orang-orang terkemuka, orang-orang terhormat, orang-orang besar, pemangku-pemangku jabatan yang menimbun dosa di atas dosa. Tidak takut melakukan dosa.
Sebab tidak ada lembaga peradilan yang menuntut pertanggungjawaban mereka. Tidak ada lembaga hukum. Bahkan kalaupun ada lembaga hukum, itu bisa diperjualbelikan, bisa disogok. Bukankah itu yang terjadi sekarang hari-hari ini? Hukum dipermainkan. Terkadang hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lembaga hukum itu bisa dipermainkan, tetapi kita harus mengingat, siapapun kita, besar atau kecil, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada faktor lama atau sebentar dalam masa hidup di dunia ini. Bukan soal berapa lama dia hidup, bukan soal berapa lama dia menjadi Kristen, karena Allah akan menghakimi tidak memandang muka. Semua orang akan dihakimi dengan cara yang sama, yaitu menurut perbuatan mereka. Karena itu Amang dan Inang, pesan yang kedua dari firman Tuhan ini, hidup ini bukan soal kuantitas, bukan soal seberapa lama kita hidup. Nang pesudedo hita marsit tasit tahun sigajang umur rikok doi denggado, ini harapan kita dan ini doa kita. Dari kita mendengar beberapa jemaat yang meninggal di atas 70 tahun, tahirim dona yang songoni hita. Tapi bukan soal itu yang paling utama, bukan soal kuantitas, bukan soal apa yang kita miliki, tetapi soal kualitas apa yang kita perbuat. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini, kehidupan yang sangat singkat dan sederhana ini. Bukan soal kuantitas tetapi kualitas hidup. Orang bisa umurnya sampai 80-90 tahun, tapi pertanyaannya berkualitas atau bukan, benar atau bukan, sesuaikah dengan iman atau bukan. Karena setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Tuhan akan menuntut apakah setiap perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Alkitab sudah mengajarkan bagaimana buah-buah iman itu. Seperti apakah perbuatan yang didasarkan pada iman, apakah iman kita itu berbuah atau tidak. Itu kelak yang akan dituntut Tuhan dari setiap orang. Maka sekali lagi Amang dan Inang, hidup ini bukan soal kuantitas saja, tetapi soal kualitas. Apakah yang kita perbuat semasa kita hidup. Yang terakhir Amang dan Inang, ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu? Talusi maju di bagasar rohat tabi. Bila nama dibacakan, tadi nyanyian kita ya sebelum khotbah ini, bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, akankah nama kita juga akan dibacakan? Saya pinai makan Padita Sardono Siburian, Sardono habedang Sardono Siburian, Sardono Siregardo, diga dogaru nang diju sapi habis dang diju guaru dangol nai yau. Ngeri. Sampai penutupan nama kita tak disebutkan. Bukankah ini mengerikan? Tapi saya percaya, dan seluruh jemaat yang hadir di sini, saya juga yakin kita semua percaya bahwa nama kita pun tertulis di sana. Sebab Amang dan Inang, selain kitab-kitab perbuatan, rekam jejak dari perbuatan-perbuatan kita semasa hidup di dunia ini, ada yang disebut dengan kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan itulah tertulis nama-nama yang akan beroleh mahkota kehidupan yang kekal, yang akan menikmati surga yang baka. Sedia maboto otta guarta tarsurat di sini. Sekalipun tidak secara eksplisit Alkitab memberitahukan, tetapi Kristus pernah berfirman, hendaklah engkau setia sampai akhir, aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Maka kualifikasi yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua, hidup kita ini seperti pohon, dan pohon itu dikenal dari buahnya. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Kitalah yang melihat buah kita, apakah hidup kita berbuah. Maka dengan sendirinya sebenarnya kita sudah tahu dengan jawaban-jawaban apa
dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, Amang dan Inang. Apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu? Apakah Tuhan akan membacakan nama-nama kita? Atau nama kita hanya dibaca saat di gereja saja, tidak dibaca di gereja yang kekal. Yang gua KBP Tangerang Kotot tu dang kekalon. Dang kekal. Hola kuriana di tanah oddoon. Sel pudusugu to. HKBP Tangerang Kotot. Hola sada donahot. Huria hatopan nyala Kristen akana beria. Panidangyon haporsion ponggol patuluni. Hanya itu yang tetap. Persekutuan orang-orang kudus. Huria hatopan akana beria. Anggo HKBP Tangerang Kota, HKBP dia, gereja dia, sal pudusudi. Alani unang holat di gereja di Jogwarta. Ale kodoh do di gereja na saliling ni liling nai. Kodoh do Gwarta di Jogwarta si tabering mal parbuining uluta. Dan kita percaya kalau kita hidup setia kepada Tuhan, hidup berdasarkan iman dan hidup di dalam firman-Nya, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, dunia yang begitu kejam menekan dan menghantam kita, hendaklah kita setia sampai akhir, karena kita percaya nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan itu dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya kehidupan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Bukan soal seberapa lama kami hidup, seberapa panjang perjalanan hidup kami, dan seberapa lama kami mengenal Engkau, tetapi yang terutama adalah soal kualitas. Apakah hidup kami berbuah dan berkenan di hadapan-Mu? Karena kami tahu pada hari penghakiman telah ketika Kristus datang kedua kali, dunia ini akan berakhir dan akan lenyap. Hanya Engkau dan firman-Mu yang tinggal tetap. Karena itu pimpin dan teguhkanlah iman kami sampai akhir, supaya kami menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, hidup di atas kebenaran firman-Mu, sekalipun itu tidak menyenangkan, tetapi pasti menyelamatkan. Karena kami tahu untuk selalu dekat dengan Tuhan, kehidupan kami tidak selalu menyenangkan, tetapi satu hal yang kami yakini, bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, hidup kami beroleh keselamatan. Terpuji nama Tuhan. Bahwa kami sudah mendengarkan jemaat-Mu yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Nama-nama mereka telah dibacakan dan kami sudah mendengarkan. Kelak pun kami demikian, agar kami mempersiapkan hidup kami, mengisinya dengan hal-hal yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan, sehingga nama kami bukan hanya dibacakan di gereja di dunia ini, tetapi di gereja yang kekal, persekutuan orang-orang kudus. Berikan kami iman yang tetap setia di tengah-tengah pergumulan hidup kami, untuk terus berharap kepada Kristus, Sang Raja Gereja dan pokok iman kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, terutama yang berduka oleh karena kekasih dan yang mereka kasih sudah meninggalkan mereka. Tuhan yang menghibur mereka, memberkati dan menyertai perjalanan hidupnya, serta memberikan damai sejahtera, dan juga memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadikan keluarga kami menjadi mesbah penyembahan dan pemujian kami kepada Tuhan. Berikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk memimpin seisi rumah kami hanya beribadah kepada Tuhan, bekerja dan melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kami didasari takut akan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi diberkati dan kami menjadi berkat. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu dan usaha yang mereka lakukan, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan telah karuniakan, yang kecil, yang sudah sekolah ataupun yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, semuanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tak seorang pun dari anak-anak kami yang menjadi korban kejahatan dunia ini, karena kami percaya Tuhan yang menjaga. Di dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, kami menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang merangkul dan memeluk mereka masing-masing, sehingga mereka selamat dari setiap godaan-godaan zaman ini. Memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit,
kekuatan bagi yang lemah dan penghiburan bagi yang berduka. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Tangerang Kota ini, mulai dari pelayan full timer, sintua, calon sintua, kepanitiaan dan seluruh pelayan serta jemaat yang terus mengasihi Tuhan melalui gereja-Mu. Biarlah kami bertumbuh, iman dan kasih kami bertumbuh di dalam gereja-Mu ini dengan berbagai pelayanan yang boleh kami persembahkan menjadi dupa yang harum di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan dan kita bernyanyi. Surga tengah
sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Para Bapa pemuda benar, pujilah kasih anugerahnya. Kembalinya tiada taranya, mulia dan bias namanya. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Tuhan yang indah benar, tempat tujuan iringan, rumah Bapa di surga kekal. Bagi kita yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyi memuliakannya dengan kekasih kita semua. Tiada dosa dan akibatnya, sukacita sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu
karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.